Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sekalian yang semoga berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumahnya Allah. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di masjid ini menambah ilmu, menambah amal. Semoga itu semua menjadi tabungan pahala kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-10, hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi, yang mana di dalam kitab tersebut terdapat 42 hadis. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis keberapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Ke-10. Kira-kira semakin dekat buatan dengan khatam kitab ini? Ya masih jauh nih, masih seperempat lah, seperempat. Alhamdulillah. Namun hadis ini berisi banyak sekali pelajaran bagi kita semuanya, dan tentunya merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk belajar tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik, maha bagus. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang bagus. Jadi hanya hal-hal yang baik, hanya hal-hal yang baguslah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sungguh Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana memerintahkan para rasulnya. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua ayat, yang dimana dua ayat ini memiliki kesamaan. Ayat yang pertama Rasulullah SAW bersabda, yakni membacakan ayatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, dan beramalah dengan amalan yang soleh. Begitu pula orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dengan hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian. Summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang, ini seorang pria. Dzakara rajul yutilus safar, telah melakukan perjalanan safar yang panjang. Asy'atha akbaro, pakaiannya lusuh, rambutnya tidak terurus, ya tidak terurus, penuh dengan debu.
Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian di kala safar itu ia menengadahkan tangannya, kedua tangannya ke atas sambil mengucapkan ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku. Tapi Rasulullah menjelaskan wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya ia makan itu suatu hal yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang ia kenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dari suatu hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin ia dikabulkan doa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu artian dari ringkasan makna hadis tersebut. Insya Allah kita akan jelaskan secara detail dari lafadz ke lafadz setiap makna yang terkandung dalam hadis ini. Tayyib, kita mulai dari lafadz yang pertama, dan ini menjadi pokok pembahasan kita. Ini karena ini pokoknya hadis ini. Biasanya kan kalau di bahasa Indonesia kita disuruh mencari paragraf utama dari suatu kisah gitu misalnya. Nah, ini paragraf utamanya, kalimat utama dari paragraf atau hadis ini adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Yang pertama, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, baik, bagus. Maksudnya thayyibun, tahirun, munazzahun minan naqais, yaitu Allah tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak ada kurangnya, tidak ada sifat negatif di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Jenengan hafal mboten Asmaul Husna? Hafal mboten? Ada yang hafal lagunya, itu ada ya, lagu Asmaul Husna ya. Nah, itu kira-kira ada sifat yang cacat atau sifat yang tidak sesuai dengan Allah? Tidak. Ada sifat yang kurang? Tidak. Nggak ada. Semuanya menunjukkan sifat kamal, sifat yang menunjukkan Allah itu sempurna. Beda dengan manusia tentunya ya. Jenengan mau nikah sama orang yang sempurna itu bisa mboten? Saged mboten? Yang sempurna sesuai dengan kriteria masing-masing. Ganteng, putih, rambutnya lurus, nggak kacamataan gitu misalnya, nggak punya penyakit, tinggi, gagah, nggak korengan gitu ya, nggak main game, nggak suka nonton, suka ngaji, sering pergi ke masjid. Kemudian apa lagi? Pokoknya lengkap lah, banyak jelentreh, banyak sekali apa? Orangnya kaya, pekerjaannya ini, kemudian punya rumah, mobilnya banyak. Kira-kira bisa nggak mencari orang yang seperti itu? Mesti ada kurangnya. Kaya tapi ibadahnya kurang. Bisa seperti itu? Bisa. Kaya ibadahnya mantap, ternyata orangnya kurang ganteng. Bisa? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada kesamaan sama sekali antara Allah dengan makhluknya, karena Allah lah yang maha sempurna. Allah tidak punya kekurangan, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima suatu hal kecuali hal itu juga hal yang baik, yang sempurna. Dan tentunya yang dimaksud di sini, apa yang diterima oleh Allah adalah diantaranya al-a'mal, amal perbuatan kita, yang pernah disinggung beberapa kali, kita singgung di hadis-hadis sebelumnya, yakni amalan yang diterima oleh Allah. Napa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang diterima oleh Allah, yakni sedekah, harta-harta sedekah itu adalah yang kita dapatkan dari hal yang halal dan kita sedekahkan untuk suatu tujuan yang halal. Makanya Allah tidak menerima hal-hal selain hal-hal yang thayyib. Kita contohkan, misalkan jenengan punya tetangga,
orangnya kaya, baik, sopan, beradab, suka jajanin jenengan, suka ngajak jenengan ke tamasya, kemana-mana, bahkan biayai anak jenengan sekolah, biayai mantune jenengan nikahan gitu ya, contohnya misalnya. Pokoknya baik sekali. Bahkan suka bangun masjid dengan uang yang dia dapatkan. Tapi ternyata uang yang dia dapatkannya itu ia dapatkan dari pekerjaan yang ya bermasalah. Dia ternyata apa? Setelah diselidiki oleh polisi, dia ternyata gembong pengedar narkoba. Uangnya banyak betul? Banyak atau tidak? Banyak biasanya ya, pengedar narkoba itu Masya Allah. Beda dengan pengedar gorengan. Kira-kira banyak apa betul? Insya Allah banyak ya pengedar gorengan gitu. Tapi ya beda, pengedar narkoba tentunya biasanya uangnya banyak, cuma isinya haram semua. Nah kira-kira dia berbuat baik seperti itu, kira-kira diterima apa buatan amalannya? Diterima atau tidak? Ya ini salah satunya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan tentunya di hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain disebutkan contoh-contohnya. Misalkan ada satu hadis, man ata kahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun, mau nanya-nanya doang atau nanya-nanya tentang jodoh dan lain sebagainya, man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauma, maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Ini artinya apa? Seseorang merusak akidahnya yang bagus, yang thayyib, yang hanya untuk Allah, ia rusak hanya karena ia percaya kepada dukun. Makanya ditolak sholatnya berapa lama? 40 hari. Nah kalau ditolak seperti ini, apakah bisa untuk tidak sholat? Kan sama saja, mau sholat mau tidak diterima. Kira-kira tetap sholat apa mboten? Tetap sholat atau tidak? Tetap sholat ya. Sholat itu kewajiban ya. Sholat itu kewajiban. Tapi bedanya dengan orang-orang selain orang yang datang ke dukun, orang yang sholat masih diterima ibadahnya dan mendapatkan pahala. Beda dengan orang yang sudah mendatangi dukun, maka selama 40 hari sholatnya itu tidak diterima oleh Allah dan tidak diganjar pahala. Cuma dia sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya ini sudah sholat, sudah gugur kewajibannya, sudah tidak melakukan perkara lain, dosa lain, yaitu apa? Meninggalkan sholat. Jadi sholat itu wajib, mau diterima mau tidak, kita tetap sholat. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun min ghairi tahurin wala shadaqatun min gululin. Bahwasanya tidak diterima sholat tanpa toharoh. Jadi jenengan sholat tapi lupa wudhu, tapi tidak berwudhu, kira-kira diterima apa buatan? Tidak diterima. Dan tidak diterima sodakoh dari hasil yang curang atau hasil kezaliman, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW di kalimat yang kedua, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul-rasulnya. Karena memang kita itu diperintahkan sholat, Nabi pun juga sholat. Kita puasa, Nabi juga diperintah untuk puasa, dan Nabi melakukan lebih baik daripada kita. Bahkan ada beberapa amalan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad itu wajib. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad itu wajib. Ya ini qiyamul lail.
Di ayatnya sudah dijelaskan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Yang berselimut di sini yang dimaksudkan siapa? Rasulullah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah ketika malam, yaitu sholat malam, walaupun hanya sedikit saja. Jadi sholat malam itu wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita sunnah, walaupun itu merupakan sunnah terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian disebutkan ayatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang halal, yang thayyib, wa'malu shaliha, dan beramalah dengan amalan yang saleh. Ada yang mengatakan makna dari ayat ini bahwasanya kita itu makan makanan yang halal. Jenengan mau makan nasi uduk, mau makan botok landing gitu misalnya, mau makan gorengan dan lain sebagainya, tujuan utamanya agar kita kuat untuk ibadah. Ini kalau orang ibadah nggak makan, sakit napa mboten bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Sakit napa mboten? Jenengan taraweh tapi belum buka puasa gitu ya. Belum buka puasa tapi tarawehnya 1 juz. Kira-kira pingsan apa mboten? Nah, semaput ya, bisa pingsan ya. Ya, itu tujuan dari kita kenapa kita makan. Yang paling utama kenapa kita makan, wa'malu sholiha, agar kita mudah, lebih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesama sebagaimana yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal yang telah aku berikan, aku rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu contoh di mana Allah itu tidak menerima amalan yang bukan baik, tidak menerima amalan yang mungkin bagi kita kelihatannya baik tapi ternyata dasarnya itu jelek. Rasulullah menyebutkan summa dzakara rajul, menyebutkan satu kisah tentang seseorang. Yutilus safar, seseorang ini telah menempuh perjalanan yang panjang, sedang safar, menjadi seorang musafir. Nah, musafir itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari syarat atau dari mudahnya seseorang diijabah doanya. Jadi musafir tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksud safar yang memudahkan seseorang diterima doanya adalah safar menuju ketaatan. Safar menuju ketaatan. Kira-kira nek safar yang menuju hal-hal yang buruk termasuk mboten? Ya. Safarnya ternyata menuju tempat perzinahan, nauzubillah, tempat dugem, ya itu tidak mungkin diterima. Tapi ketika ia bersafar dan tujuannya untuk lillahi ta'ala, bahkan Ibnu Mulaqqin menyebutkan seseorang ini yang diceritakan Rasulullah itu sedang menuju ketaatan, entah itu ke Baitullah atau untuk berjihad di jalan Allah. Ini safar itu tanda mudahnya seseorang untuk diterima doanya. Yutilus safar asy'atha akbaro. Kemudian yang kedua, dia sudah kumuh, kucel saking jauhnya perjalanan. Dan dia tidak menghiraukan apa istilahnya ini, fisiknya, tidak menghiraukan tampilannya. Yang penting apa? Doa. Dan menunjukkan bahwasanya dia itu bukan orang yang sombong. Kira-kira nek jenengan lagi kumel, baru bangun tidur, apa yang mau disombongkan gitu ya? Bajunya lagi lecek, terus sarungnya masih ya itulah bau, dan apa yang disombongkan? Makanya ini yang disebutkan di sini, yang diceritakan oleh Rasul adalah tanda seseorang sudah menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, menundukkan dirinya hanya untuk Allah. Makanya disebutkan di dalam satu hadis, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajid fa aksiru minad du'a.
keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu tatkala sujud. Fa'aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Kenapa ketika sujud kita disuruh perbanyak doa? Karena ketika sujud apa yang mau kita sombongkan? Kita istilahnya ya sedang tersungkur ke dalam bumi, kita sedang bersujud. Itu menunjukkan zillahnya kita, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tanda seseorang diterima doanya. Mudah diterima doanya salah satunya ini. Asy'atha akbaro, menunjukkan bahwasanya dia itu tawadhu, dia itu rendah diri di hadapan Allah. Dan tentunya orang-orang yang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surga. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Rob kalian, yaitu Rob Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, doalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna an ibadati, sombong enggak mau doa. Jadi salah satu barometer seorang hamba itu masih dekat dengan Allah, masih mau doa kepada Allah, masih butuh kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang sombong yang enggak mau doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yang sombong enggak mau doa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya, yamuddu yadaihi ilas sama, ia menengadahkan tangannya, kedua tangannya ke hadapan Allah. Dan ini salah satu syarat agar mudah diterima doa kita, yaitu mengangkat kedua tangan. Berbeda ketika seseorang minta kepada manusia. Kira-kira pakai dua tangan apa satu tangan? Nek jenengan ketemu ya pengamen di jalan, kira-kira seperti ini, pakai tangan satu apa tangan dua? Ya, biasanya tangan satu. Berbeda ketika kita meminta kepada Allah dengan tangan dua, menunjukkan kita benar-benar minta betulan kepada Allah. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah menyebutkan innallaha hayyun karimun, Allah itu amat sangat baik, amat sangat mulia, amat sangat dermawan. Innallaha hayyun karimun yastahyi min ibadihi ayyarfa'u yadaihi ilaihi. Ini Allah amat sangat malu ketika melihat seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, wa yarudduhu sifra, kemudian Allah tidak membalasnya atau membalasnya tapi hanya suatu hal yang tidak ada. Ya, Allah amat sangat malu kalau ada orang yang mengangkat kedua tangannya tapi tidak Allah ijabah. Artinya apa? Dia sudah memenuhi syarat diterima doanya. Kemudian yang terakhir dari syarat mudahnya doa, orang ini yang dikisahkan oleh Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka doalah kalian dengan nama tersebut. Dan yang tersebut di sini adalah nama Allah, yaitu Rabb. Dan sering para anbiya, para nabi-nabi berdoa dengan kata Rabb. Banyak contohnya, misalkan Rabbik firli warhamni, Rabbana atina, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Banyaklah di dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan lain sebagainya. Banyak tentang berdoa dengan Rabb. Artinya apa? Orang ini telah mengumpulkan 4 hal yang memungkinkan ia diterima doanya. Yang pertama apa?
Yang pertama, dia seorang musafir, telah lama dalam safarnya. Yang kedua, dia tidak urus diri, tapi yang paling penting apa? Urus hubungannya dengan Allah. Ini asy'atha akbar, kumuh, pakaiannya kucel, rambutnya. Kemudian yang ketiga, dia menengadahkan tangannya. Kemudian yang terakhir, dia menyebutkan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa qudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi makanannya yang ia makan adalah hal yang haram. Kemudian minuman yang ia minum adalah haram, dan pakaian ia pakai itu juga haram, dan dia dikenyangkan dari hal yang haram, maka tidaklah mungkin diterima doanya. Artinya sebanyak apapun kita mengumpulkan syarat-syarat agar doa kita diterima, tapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, maka sulit untuk diterima. Nah, di sini bisa kita simpulkan salah satunya adalah tentang keharaman. Nah, ini ada tiga perkara yang memberikan kepada kita kenapa makanan ini, minuman ini, atau pakaian itu haram. Yang pertama adalah zat dari makanan atau zat dari minuman atau pakaiannya itu adalah hal yang haram. Contoh, misalkan babi, itu haram apa mboten? Haram, boleh dimakan? Tidak. Minum-minuman keras, alkohol yang memabukkan, boleh kita minum? Haram. Oli mesin boleh kita minum? Tidak, haram itu ya, haram semua. Itu sudah pasti jelas gitu. Oli mesin. Kemudian pakaian yang memikat lawan jenis, pakaian yang terbuka auratnya gitu ya, mengumbar-ngumbar auratnya, kira-kira halal apa haram? Ya, kalau dipakai untuk umum haram. Ini dari zatnya. Yang kedua, bisa jadi makanan, minuman atau pakaian tersebut secara kasat mata, secara kita lihat itu perkara yang halal. Ya, misalkan contohnya kambing domba, halal nama buatan? Halal. Tapi maling dari tonggo, kira-kira boleh nama buatan? Ada ayam ini, ayam tetangga suka nelek di depan rumah kita. Terus karena kita kesel gitu kan, kita ambil, kita beleh siang itu, kita makan. Boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Nah, gawe perkara gitu kan ya. Ya, haram. Jadi yang kedua adalah dia haram karena berbuat zalim, mengambil hak dari orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi secara zahir dia suatu hal yang halal ya. Kemudian kita mendapatkan harta ini tidak dari hasil orang lain, bukan haknya orang lain, tapi justru karena pekerjaan kita. Misalkan, ya naudzubillah ya, insya Allah nggak ada di sini, yaitu seorang pezina, orang yang zina. Misalnya ya kita sebutkan contohnya itu misalnya di prostitusi yang kerjaannya jual dirinya. Kira-kira pelanggannya dengan yang jual jasa itu sama-sama ridho napa mboten? Sama-sama rela napa mboten? Rela ya, ada harga yang dia bayar. Kira-kira itu ngambil haknya si pelanggan napa mboten? Enggak ya, enggak. Semuanya itu asasnya seperti itu. Tapi ketika dia pakai uang yang hasil dari hal yang haram, pekerjaan yang haram, maka itu juga termasuk dalam hadis ini, yaitu ya makanannya, minumannya itu hasil yang haram. Maka fa'ana yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin seseorang yang telah memakan makanan yang haram, minum minumannya juga minuman yang haram, dan pakaiannya yang dia dapatkan adalah pakaian yang haram, maka tidak mungkin sama sekali seseorang diterima doanya walaupun ia berdoa di waktu yang mustajab, di kondisi yang mustajab. Maka inilah pentingnya kita menjaga makanan kita. Dan ini ada beberapa, terakhir ada beberapa hikmah dari para sahabat
Ini ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai seorang yang mudah diijabah doanya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Jadi makanan yang ia dapatkan ini, yang ia akan makan ini, ia tahu zatnya, atau ini hasil curian, atau memang hasil yang bersih, atau dari pekerjaan yang bersih. Nah, kalau misalkan ia tahu, baru ia makan. Artinya ia sangat-sangat berhati-hati terhadap apa yang ia masukkan ke dalam mulut. Bahkan ada yang menjelaskan makanan-makanan haram atau makanan-makanan yang baik yang kita makan itu akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Kalau jadi nutrisi ini pripun Bapak dan Ibu sekalian, maka ia akan membentuk sel-sel baru, dan sel-sel baru ini akan terus berada di dalam tubuh kita. Mau itu kita melakukan ketaatan, mau kita melakukan kemaksiatan, sel-sel yang dari makanan haram ini akan terus berada di dalam tubuh kita. Inilah yang menjadikan doa kita, ibadah kita, sholat kita sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah semua sudah jelas ya Bapak dan Ibu-Ibu sekalian tentang hadis ini. Jelas nama buatan? Intinya golek panganan sing halal, insya Allah aman sentosa dunia dan akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.